Halo semua, kali ini kita akan belajar menggunakan Apache Pik dan kita akan membuat word count application sederhana menggunakan Pik ini. Jadi pada video sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana cara membuat directory pada HDFS dan membuat file dan menaruh file di dalamnya. Kita menggunakan terminal pada video sebelumnya. Kali ini kita akan menggunakan website configuration yang telah disediakan oleh Cloudera. Nah, pertama buka websitenya, kemudian kita tinggal masuk ke Hue. Di sini kita karena saya sebelumnya telah login, jadi mungkin teman-teman juga pertama kali akan dimintai untuk masukkan username dan password, dan untuk kedua form tersebut teman-teman dapat memasukkan Cloudera. Baik, sekarang kita telah masuk ke tampilan Hue-nya. Di sini kita tinggal browse ke files. Yang lihat, jadi di sini adalah seperti yang kita akses melalui CMD kemarin. Kita dapat membuat folder langsung di sini menggunakan new di sini dan buat directory. Kita akan memberikan namanya latihan. Oke. Dan dalam latihan ini kita akan membuat file bernama wordcount.txt. Oke. Jadi proses pembuatannya telah selesai dan kita perlu, ini karena baru buat, tidak ada isi apapun dalam file tersebut. Jadi kita tinggal mengedit file. Kita akan menaruhkan beberapa kalimat. Uh, saya belajar jalan. Oh, saya berjalan menggunakan kaki. Saya makan menggunakan mulut. Saya berpikir menggunakan otak. Saya belajar menggunakan laptop. Baik, kayaknya 4 kalimat ini cukup. Kita save. Sekarang file kita telah save correctly, artinya tidak ada error ditemui. Oke, selanjutnya kita dapat menutup jendela ini. Oke, sekarang kita masuk ke terminalnya. Sekarang kita masuk ke pixelnya, kita tinggal mengetikkan pix. Oke, dengan ini kita akan memulai grand shell. Grand shell itu sendiri adalah dimana kita akan menjalankan sintaks-sintaks dari pix itu. Oke, dapat dilihat kini sekarang untuk terminalnya udah masuk ke dalam grand. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah load file yang udah kita buat tadi, yaitu dengan cara input 1 sama dengan load user Cloudera latihan, dan untuk nama filenya tadi adalah wordcount.txt. Kita akan meload filenya ini sebagai f1 char array. Di sini kita akan mengload filenya sebagai char array. Oke, kita klik enter. Tidak ditemui error, artinya kita berhasil meload file tersebut ke dalam variabel input 1, dan ketika kita ingin melihat isinya, kita tinggal menggunakan dump. Kita lihat hasilnya. Maka di setiap kita menjalankan dump, artinya kita akan menjalankan proses MapReduce-nya. Artinya kita tidak harus untuk selalu menjalankan proses dump tersebut, tapi kita menggunakannya ketika kita ingin melihat hasil dari yang kita sintaks sebelumnya.
dapat dilihat ini 50% komplit dan berhasil. Nah, dapat dilihat bahwa file kita yaitu saya berjalan menggunakan kaki, makan menggunakan mulut, berpikir menggunakan otak, dan belajar menggunakan laptop. Baiklah, selanjutnya, nah ini artinya kita telah berhasil meload file kita tadi. Sekarang kita akan flatten words-nya tadi sehingga akan menjadi per baris filenya dengan cara kita buat variabelnya dulu, words in each line, dan kita buat for each with one array flatten. Tokenize one as word. Oh, ada error. Oh, kita lupa menutup tokenize-nya. Oke, seharusnya tidak ada error lagi sekarang. Oke, apa dikatakan di situ? Oke, itu hanyalah warning, bukanlah error. Jadi selanjutnya kita akan melihat bagaimana apa yang dibuat dari yang barusan kita buat. Words in each line. Baik, di sini dapat dilihat hasilnya adalah kita telah membuat untuk kalimat, kita telah mentokenize untuk setiap kata dari kalimat tadi ke dalam, dia akan memiliki value-nya sendiri-sendiri. Jadi seperti ini, dia akan memiliki value-nya masing-masing untuk setiap katanya. Oke, selanjutnya proses yang akan kita lanjutkan adalah grouping kata yang sama. Kita akan membuatnya dengan grouped words group words in each line by word. Itu berhasil. Sekarang kita dump lagi untuk melihat bagaimana hasilnya. Oke, baik, seperti yang dapat dilihat di sini kita telah berhasil mengelompokkannya. Jadi untuk kata word saya terdapat 4 buah, kaki 1, otak 1, makan 1, mulut 1, laptop 1, dan belajar 1, berjalan 1, berpikir 1. Kemudian menggunakan terdapat 4 kata menggunakan. Baik, jadi di sini kita telah berhasil untuk grouping kata yang sama. Oke, sekarang kita lihat sebenarnya apa struktur dari grouped word ini. Oke, jadi dia itu akan grouping dan membuat dari ini memiliki key sebagai key-nya, dan untuk setiap katanya itu adalah value-nya. Jadi dia akan untuk setiap words in each line-nya sebagai kata dari word-nya. Saya harap dapat dimengerti. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita akan membuat word count-nya. Jadi counted words dengan baik, di sini kita akan membuat for each, di mana untuk setiap kata yang telah di group akan generate group, dan akan di count setiap jumlah katanya, setiap words each line-nya ada berapa jumlahnya. Kita jalankan ini, dan sekarang kita tinggal dump hasilnya seperti apa.
Oke, prosesnya berhasil dan sini dapat teman-teman lihat bahwa sekarang untuk setiap katanya telah berhasil dihitung jumlahnya, yaitu saya terdapat 4, kaki, otak, makan, mulut, laptop, belajar, berjalan, dan berpikir masing-masing satu, dan menggunakan ada 4. Mungkin kita perlu membuat contoh yang lebih baik, tapi setidaknya dengan ini bisa mengimplementasikan bagaimana word count itu. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.